Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini, agar Bapak dan Ibu lebih memahami tentang program Moodle, Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment, akan saya jelaskan mengenai fitur-fitur yang ada di Moodle. Yang pertama, Moodle itu mudah untuk dioperasikan karena sudah menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian nanti informasi dan sebagainya akan ada di sini kalau ada pengumuman dari admin. Kemudian seperti biasa Bapak dan Ibu memasukkan NIDN dan passwordnya. Tentunya yang sudah dirubah passwordnya. Kemudian klik login. Setelah masuk ke login, nanti di sini akan ada beberapa. Di antaranya ini adalah untuk memberikan pesan secara langsung kepada mahasiswa yang sedang aktif. Kemudian ini adalah notifikasi apakah ada pemberitahuan dari mahasiswa dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada dashboard. Nanti di laman dashboard ini adalah akan muncul mata kuliah yang Bapak Ibu ampu, atau akan muncul mata kuliah yang Bapak Ibu sebagai pesertanya di sana. Kemudian nanti di sini ada beranda situs. Nanti kalau ingin mencari nama kurs yang lain, silakan bisa di sini. Kemudian di sini ada kalender. Kalender itu berfungsi untuk membuat lesson plan, atau bisa juga di sini nanti akan ditandai tanggal berapa soal tersebut akan muncul, materi tersebut akan muncul, nanti akan ditandai by system. Kemudian selanjutnya di sini ada file pribadi, yaitu file-file yang bisa Bapak Ibu upload dan digunakan file tersebut sebagai resources, sebagai sumber yang dapat Bapak Ibu gunakan untuk mengisi e-learning Bapak dan Ibu. Kemudian kurs yang saya ikuti di sini adalah nama-nama mata kuliah. Di sini yang dimunculkan hanya kodenya, nama-nama mata kuliah dan kodenya. Jadi jika diklik nanti akan keluar mata kuliahnya. Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi, di sini ada peserta untuk menambah peserta, kemudian di sini badge untuk membuat sebuah rencana, kemudian kompetensi untuk memasukkan kompetensi, nilai untuk memberikan penilaian, nanti akan dibahas satu persatu. Kita kembali lagi ke dashboard, kemudian kita akan klik salah satu mata kuliah. Saya contohkan yang sedang aktif di sini adalah pedagogik, diklik. Nanti tampilannya akan seperti ini. Ini sudah saya isi, jadi tampilan depan itu contohnya pertemuan 8, kemudian pertemuan 9. Di sini nanti di depannya itu bisa menggunakan icon seperti ini, bisa juga menggunakan video, dan videonya bisa langsung diputar. Pentingnya pendidikan bagi masa depan. Jadi videonya bisa langsung diputar. Tanpa pendidikan masa depan akan suram. Sehingga di sini yang ditampilkan pas laman awal adalah kata-kata atau stimulus-stimulus atau trigger-trigger yang akan memperkuat mahasiswa untuk mau belajar pada materi tersebut. Walaupun kita akan sediakan sistem absen dan yang lainnya, kemudian diskusi yang di dalamnya ada nilainya, sehingga nanti mahasiswa akan secara sadar ataupun tidak sadar harus mengikuti perkuliahan, dan semuanya itu bisa dipantau oleh admin. Jadi Bapak dan Ibu nanti yang aktif masuk ke e-learning dan yang tidak aktif itu nanti bisa dipantau oleh kami, dan akan kami berikan report terkait keaktifan Bapak dan Ibu. Kemudian kita akan coba masuk ke mata kuliah ini, isinya ada apa saja di pertemuan ini. Nah, ternyata di sini ada materi. Materi ini nanti dapat dibaca oleh mahasiswa secara berulang-ulang. Kemudian nanti di sini ini ada materi dalam bentuk label. Jadi kalau dalam bentuk label nanti dia langsung tampil. Kemudian ada materi juga dalam bentuk laman.
Nah, ini kalau yang seperti ini, simbol seperti ini laman. Ketika kita klik, maka materinya tidak muncul, dan ketika diklik itu akan masuk ke laman yang berbeda. Kemudian di sini juga ada video, kemudian ada video yang tadi dan sebagainya, banyak. Nah, ini adalah sistem dari laman. Kita kembali lagi ke pertemuan 4. Kemudian selain itu di sini ada bahan ajar. Nah, bahan ajar ini Bapak dan Ibu bisa masukkan PowerPoint, PDF, atau Microsoft Word. Nah, jadi ketika di download folder, maka secara utuh semua materi itu akan terdownload. Kalau satu-satu, nanti hanya satu saja yang terdownload. Jadi Bapak dan Ibu bisa lengkapi, silahkan, seperti RPS dan lain sebagainya. Menurut hemat saya itu lebih baik di awal, di sini diberi tahu gitu. Baiknya itu di pertemuan pertama. Tapi kalau yang belum menggunakan e-learning, nggak apa-apa, di pertemuan ke-8 diberikan juga RPS-nya. Kemudian selain dari file, Bapak dan Ibu bisa klik di sini book. Jadi buku itu sebenarnya ada kumpulan dari laman-laman website. Ketika diklik, nanti Bapak Ibu akan muncul halaman 1, nanti bisa next ke halaman 2, ke halaman 3, ke halaman 4. Nah, di halaman 2 ada juga videonya, bisa kita full screen. Zaman sekarang, kebutuhan dasar itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga pendidikan. Meski begitu, pendidikan di Indonesia bisa dibilang masih memprihatinkan. Indeks pembangunan manusia kita... Nah, ini dapat diambil dari YouTube, nanti akan diberitahukan bagaimana cara memasukkannya. Kemudian kita back lagi, ini hanya sekedar overview. Kemudian selanjutnya di sini ada link. Jadi ketika kita klik link, nanti ini bisa dihubungkan dengan website lain, bisa dihubungkan dengan library, bisa dihubungkan dengan sumber jurnal, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita klik, nanti ini Pak Tiodi ini dulu. Ketika kita klik di sini contohnya Menara Eiffel. Nah, ketika diklik ini langsung akan terhubung karena kita hubungkan linknya dengan Menara Eiffel. Oh, ternyata Menara Eiffel itu sangat besar sekali gitu ya. Ini kalau kita lihat di sini ini orang, kemudian ini tiangnya. Nah, bisa dihubungkan dengan link seperti itu, bisa juga dihubungkan dengan website lain, bisa juga dihubungkan dengan program lain, itu bisa di sini di link. Kemudian yang selanjutnya ini tugas makalah. Ini adalah tugas yang nanti mereka dapat mengumpulkan, kemudian dapat kita nilai di sini. Ya, kita close dulu. Nah, kemudian di sini tugasnya nanti akan muncul, atau bisa juga karena ini belum ada yang mengumpulkan tugas, nanti ketika diklik akan muncul, kemudian tinggal kita berikan penilaian. Kemudian selanjutnya adalah soal pretest. Di sini adalah soalnya yang bentuknya pilihan ganda seperti itu. Kemudian ada soal post test dan lain sebagainya. Jadi ini harus dibikin terlebih dahulu. Nah, ini kita preview contohnya. Nanti ini soal pilihan ganda bentuknya akan seperti ini gitu. Kemudian selanjutnya tipe-tipe soal di sini sangat banyak. Jadi ada soal isian, kemudian di sini ada daftar istilah. Jadi ini ada soal untuk glosarium. Jadi untuk soal ini ada banyak. Salah satu diantaranya yaitu ada soal pilihan ganda, soal uraian, soal isian, kemudian benar salah, kemudian mencocokkan, kemudian ada hitungan praktis, kemudian dan lain sebagainya. Ini sangat banyak bentuk-bentuk soal yang dapat dimasukkan. Kemudian nanti kalau untuk pilihan ganda dan isian itu bisa diperiksa oleh sistem, akan tetapi untuk uraian itu adalah diperiksa oleh kita. Kemudian di sini ada glosarium. Glosarium ini adalah daftar istilah yang dapat kita masukkan. Jadi nanti kita bisa masukkan kalau A itu apa, B itu apa, C itu apa, gitu seperti itu. Jadi seperti itu untuk glosarium. Kemudian glosarium itu untuk daftar istilah seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini ada angket kualitas pembelajaran. Dan nanti ini angket dapat diisi oleh mahasiswa mengenai kualitas dari pembelajaran seperti apa. Bisa menggunakan skalanya skala Likert, bisa menggunakan skalanya skala
Goodman, dan skala-skala yang lainnya, rating scale dan lain sebagainya. Kemudian untuk survei, ini adalah survei-survei yang sudah terstandarisasi, contohnya sebenarnya ATLS, Attention, Teaching and Learning Survey. Ini adalah survei-survei yang sudah terstandarisasi seperti itu. Jadi bedanya angket dengan survei, kalau angket bisa kita yang buat, kalau survei itu adalah angket-angket yang sudah terstandarisasi dan itu sudah menjadi baku gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya kita bisa klik di sini. Untuk pertemuan selanjutnya apa saja yang ada disediakan, yang berbedanya apa. Nah, nanti seperti ini. Kemudian di sini ada Wikipedia pendidikan yang tidak ada. Nanti di Wikipedia pendidikan tiap mahasiswa, tiap atau dosen bisa mengisi istilah-istilah yang penting di sini. Kemudian nanti bisa menjadi daftar istilah. Jadi kalau yang glosarium itu lebih sederhana, tapi kalau Wikipedia pendidikan ini lebih banyak gitu, seperti itu. Kemudian daftar istilah yang tadi. Jadi A anak, kemudian apa, B apa gitu, B Belanda dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian setelah itu nanti di sini ada ruang diskusi langsung. Kalau ruang diskusi langsung nanti itu yang muncul adalah orang-orang yang sedang aktif. Jadi ini berguna untuk berkomunikasi langsung dengan mahasiswa. Tapi kalau yang forum itu bertujuan nanti ruang diskusi yang tidak langsung, ini kita nanti bisa berdiskusi walaupun tidak langsung aktif semuanya. Jadi nanti pesannya akan muncul. Kalau yang ini tidak akan muncul karena ini yang hanya diskusi langsung saja. Kemudian ada forum tanya jawab materi esensial. Kalau di forum tanya jawab materi esensial, nanti hasil jawaban-jawaban mereka itu akan dinilai. Jadi nanti di sini dosen dapat memberikan sebuah pertanyaan, kemudian nanti akan dijawab oleh si mahasiswa. Di sini pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan mereka untuk berpikir kritis. Jadi contoh seperti ini, pendidikan dan pembelajaran adalah suatu hal yang berbeda, namun kerap kali keduanya dianggap sama. Jelaskan perbedaan kedua hal tersebut disertai dengan contoh konkret dalam kehidupan nyata. Nah, itu nanti ketika mereka menjawab bisa kita berikan penilaian. Jadi ketika mereka menjawab bisa kita berikan penilaian. Nah, contoh seperti ini nanti berikan penilaian. Oh, ini kualitas jawaban Bapak nanya buka judling itu, katanya. Waduh, itu Pak Joseph. Ini nilainya 67. Contoh nanti ini karena ini pas pelatihan. Nah, ini Bu Depi jawabannya lumayan bagus. Nanti seperti ini. Jadi gitu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masuk lagi ke sini. Ada apa lagi yang belum ada di yang sebelumnya? Jadi di Wikipedia pendidikan, kemudian angket. Nah, ini angket pembelajaran kita akan lihat ini untuk menilai kualitas pembelajaran. Nah, coba kita lihat respon dari mahasiswa dari ini. Kualitas yang dilakukan sangat baik, ini setuju. Nanti pengolahannya ada juga di sini. Nanti kita akan beritahu Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini hasil pengolahannya tadi. Ini hasil angketnya. Ternyata kualitas perbandingan yang dilakukan sangat baik. Di sini responnya 3 setuju, kemudian sangat setuju sekali 1 orang, kemudian sangat tidak setuju 1 orang, kemudian tidak setuju itu 2 orang. Alangkah lebih baiknya ada yang seperti ininya, nanti tinggal diekspor ke Excel supaya kita tahu apa masukan-masukan dari mereka mengenai kualitas dari pembelajaran yang kita berikan. Kemudian selanjutnya, Bapak Ibu, nanti di sini ada saya kira sudah cukup. Nanti tinggal kita bedah satu persatu bagaimana cara mengisi dari masing-masing bagian tersebut. Terima kasih Bapak Ibu telah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu lancar. Kunci untuk model ini sebenarnya sangat mudah. Bapak Ibu tinggal coba-coba saja karena sudah menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membaca tutorial dalam bentuk PowerPoint.
yang sudah saya buat dan itu sudah sangat jelas. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Semangat untuk perkuliahan online. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.